Matius pasalnya yang ke-9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, judul perikopnya adalah hal berpuasa. Kita akan berbicara tentang bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Apabila sudah menemukan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama dengan sukacita. Hal berpuasa judulnya. Kita baca sama-sama ayat 14, Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Hal berpuasa. 1, 2, 3 baca serentak. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam minggu ini, anggur baru dan kantong kulit yang baru. Anggur baru dan kantong kulit yang baru. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, waktu Tuhan Yesus berdiskusi dengan murid-murid Yohanes Pembaptis, di mana mereka berkata, "Kami dan orang-orang Farisi, kami murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi, kami berpuasa. Kenapa, Guru, engkau tidak berpuasa dan murid-muridmu?" Saudaraku yang terkasih, lalu Yesus menjawab tentang secarik kain tidak dipakai untuk menambal kain yang sudah jabuk, lapuk. Lalu Yesus juga mengungkapkan tentang sebuah peristiwa kantong kulit, ya, yang tua tidak bisa diisi anggur baru, maka anggur baru itu akan merobek kantong kulit yang tua itu. Maka Yesus berkata, anggur baru harus ditaruh dalam kantong yang baru pula. Yesus sedang apa, saudara? Dia mengatakan ini bukan sesuatu yang sembarangan. Dia sedang menantang sebuah sistem yang ada di dalam dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sistem dunia seringkali bertolak belakang dengan cara dan metode Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk sebuah peristiwa dan mujizat. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan, ya, dalam sebuah peristiwa ada 3 raja, yaitu Raja Yoram Israel, Yosafat Yehuda, dan Raja Edom. Ketiganya bersekutu ingin menyerbu orang Moab. Pada waktu itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mereka melewati 7 hari untuk mencapai Moab. Mereka harus berjalan dengan anak buah mereka 7 hari, 7 malam.
Mereka tidak ketemu air. Mereka lemah, meski mereka jumlahnya banyak, 3 kerajaan bergabung untuk melawan kerajaan Moab. Tapi mereka sangat lelah, lemah, haus, tidak mendapat air. Tetapi firman Tuhan berkata, lewati Nabi Elisa. Nabi itu berkata, gali parit di tempat kalian punya perkemahan. Sebab pada waktu nanti Tuhan berfirman, akan ada air meski tidak ada sumur, meski tidak ada hujan. Dan benar saudara, ketika mereka menggali parit di padang gurun, air mengalir memenuhi tempat itu. Mereka tercengang, saudara bisa lihat foto ini ya. Foto ini, di sini mereka tadinya melihat padang gurun, tapi ketika mereka gali sungai, gali parit itu terisi air, berliter-liter mereka minum dari air di padang gurun yang tidak ada sumbernya itu, saudara. Itulah sebabnya Tuhan berbicara. Seringkali Tuhan menantang segala sistem yang ada di dalam dunia ini. Dunia punya sistem, saudara. Bahkan agamawi pun punya sistem. Sistem di agamawi pun punya segala tata cara. Kalau kita lihat gambar itu, bahwa orang-orang Israel untuk mempersembahkan korban di bait Allah, mereka harus menukar uang Roma mereka, saudara. Uang Roma mereka ditukar dengan uang yang dicetak di bait suci pada waktu itu. Dan dalam metode penukaran itu, saudara, ada harga atau nilai yang tentunya sering dimainkan pihak gereja. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah cara yang dibuat pada waktu itu bertentangan dengan Allah. Maka Yesus balikkan meja itu. Jadi saudaraku yang terkasih, waktu Yesus berbicara tentang kantong, kita harus memahami, saudara, dalam metode fermentasi anggur ya, pada waktu dulu, saudara, itu semua diadakan dengan cara mengisi anggur itu pada sebuah kantong kulit. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya apa Bapak Ibu Saudara? Botol kaca. Apakah bisa menggunakan botol dari tanah liat? Tidak bisa. Tentu akan merusak botol dari tanah liat. Maka satu-satunya metode menggunakan kulit domba atau kulit hewan yang dijahit dan diisi ke dalamnya. Karena anggur itu bersifat ya fermentasi, menghasilkan gas dan mengembang, maka kantong kulit yang masih baru dia akan mengikuti dan mengembang, ya, lentur, meregang dan mengikuti tekanan daripada anggur itu. Namun saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, jika anggur itu dipaksakan kepada kantong kulit yang tua, kantong kulit yang pernah menampung anggur, lalu dipakai kembali untuk mengisi anggur yang baru, kantong kulit yang tua itu, saudara, atau palaios, itu akan, dia sudah keras, kemudian diisi yang baru, merenggang lagi, maka robek, saudara, pecah,
tumpah. Bukan karena kualitas anggur. Anggurnya bagus, anggurnya baru, anggurnya pilihan. Tapi wadahnya, tempatnya sudah tidak bisa menampung anggur yang baru. Sehingga akan terjadi yang namanya pecah atau robek. Saudaraku yang terkasih, dengar baik-baik. Yesus tidak sedang berbicara tentang anggur. Dia sedang berbicara tentang menyingkapkan pola pikir kita. Tuhan gak sedang berbicara tentang metode anggur, dia tidak bicara itu. Tetapi dia sedang berbicara tentang pola pikir seseorang, saudara. Coba saudara lihat. Matius 9 ayat 14-15. Kemudian datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Murid-murid Yohanes Pembaptis berbicara tentang sebuah kebiasaan yang lama yang dilakukan oleh semua orang pada waktu itu. Ya. Bahwa orang-orang Israel pada waktu itu mereka diajarkan untuk berpuasa. Mereka diajarkan untuk melakukan tata cara ibadah dan peribadatan. Tapi ketika mereka melihat Yesus dan para murid yang tidak melakukan tata cara yang sama dengan mereka, mereka melihatnya, ada apa? Engkau adalah keturunan Yahudi. Kalian juga adalah pengikut. Tapi kenapa? Kok sekarang kalian jadi berbeda? Yesus jelaskan bahwa mempelai laki-laki, orang kalau lagi, ini dia bicara tentang pernikahan, orang kalau lagi pesta, orang lagi ada pernikahan, bisa nggak ikut puasa? Kan nggak bisa. Selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka, mereka tidak akan berpuasa karena itu adalah pesta, suatu keadaan, perayaan, sukacita. Ya. Coba saudara, kalau lagi ada perayaan-perayaan, pasti mau tidak mau, kita pasti akan melanggar aturan-aturan itu, ya kan? Yang tadinya sudah dijadwalkan terpaksa kita geser atau kita undur atau kita tunda minggu depan karena ada sebuah perayaan KKR. Kira-kira begitu maksud Yesus. Jadi selama mempelai itu masih ada bersama dan mereka tidak bisa berpuasa. Nanti kapan murid-murid Yesus berpuasa? Pada waktu Yesus naik ke sorga. Pada waktu mereka menunggu pencurahan Roh Kudus, mereka berpuasa di loteng Yerusalem. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada waktu mereka bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, tidak ada puasa pada waktu itu. Ini berbicara tentang pola pikir, saudara. Kehidupan oleh Roh itu berbeda. Yesus mengajarkan kita mengikuti Roh itu berbeda dengan mengikuti tata cara peribadatan. Kenapa kita, saudara, jenuh, bosan dengan gereja, dengan peribadatan? Kuncinya sederhana, kita tidak hidup oleh Roh. Kita hidup hanya karena duniawi,
mau tidak mau, malu kalau saya nggak ke gereja. Ya kan? Malu nanti orang bilang, tetangga bilang, dia tidak sembahyang itu Kita cuman karena malu, saudara. Karena nggak enak. Tuhan nggak pakai yang begitu, saudara. Tuhan mau kita keluar dari budaya itu. Tuhan mau kamu hidup oleh roh. Roh itu, kata firman Tuhan, ketika Yesus bicara dengan Nikodemus, kamu tidak tahu angin itu dari mana dia bertiup, kemana ia pergi, dan kemana dia akan datang. Orang hidup oleh roh, dia akan tertarik dengan luar biasa. Sedikit-sedikit dia baca Alkitab, sedikit-sedikit dia lihat grup gereja, sedikit-sedikit dia bilang, aduh kapan lagi ada gereja, kapan lagi ada ibadah. Ya, kemarin kita ibadah di sempat di Pak Kambua ya, satu-satu bersaksi semua ya kan. Kemudian kami merasa ada kesaksian-kesaksian dalam ibadah itu. Nah, dikatakan bahwa kami rasa kayaknya kalau nggak ibadah sehari itu, aduh kayaknya kosong sekali. Sudah tahu nggak? Itu yang hidup oleh roh. Hidup oleh roh datang bukan karena terpaksa, datang bukan karena ritual peribadatan, tapi karena panggilan jiwa. Saya haus, saya ingin diisi. Kantong kulitku ini harus diisi dengan anggur baru. Itu saudara. Dan saya rindu revival itu terjadi saudara. Anggur baru itu melambangkan apa saudara? Anggur baru melambangkan wahyu yang segar. Pewahyuan yang segar. Ya, yang mengalir bagi kita. Anggur baru itu apa saudara? Gerakan baru. Gerakan baru, terobosan baru. Apalagi saudara, anggur baru itu melambangkan apa? Ketaatan baru. Kata Yunani untuk bahasa anggur baru itu adalah neos. Neos itu waktu yang baru, segar baru dihasilkan. Jadi yang baru dipanen, yang fresh. Pernah makan buah segar? Pernah makan petik buah di pohonnya dengan dipetik di supermarket, mana enak saudara? Haleluya. Pernah saudara pancing ikan langsung dimakan? Langsung bakar? Pernah saudara beli di pasar lalu saudara makan, sama enggak rasanya? Kenapa? Karena ada jeda waktu kematiannya ikan itu, ya. Jeda waktu, nyawa melayang saudara. Beda dengan dia tangkap, dia masih kepek, langsung potong, langsung telan, sashimi. Rasanya, itu kayak rasa surga gitu. Aduh enak sekali Wah. Saya pun teman cerita, dia bilang, kawan, kamu pernah makan itu kan tidak? Sontong atau cumi. Itu di laut itu sewa perahu baru tarik kail baru. Ini saya patahkan di kepala, makan langsung cumi mentah itu. Enak apa lagi? Enak wal, dia bilang. Iya kah? Macam saya pernah naik perahu saja kah? Jadi saudaraku yang terkasih, enak katanya. Itu yang disebut dengan fresh, segar, baru. Saudara, pewahyuan itu datang bagi setiap kita saudara. Saya rindu. Ya, makanya doa kita mulai dari hari yang kemarin. Saya rindu api yang ada di gereja kita ini. Api di jemaat-jemaat yang baru lahir baru ini. Ya, bayangin ini saudara. Ini Pak Dede ini ya, dia baru mengalami Kristus. Dan semangatnya saudara luar biasa. Semangatnya untuk mencari Tuhan. Ya. Saya percaya semua kita dulu begitu saudara. Cuman masalahnya kantongnya tua ini. Aduh pendeta, kantong ini kantong tua yang dia mau jalan-jalan baru isi anggur baru tuh dia terbongkar. Tumpah, bocor kiri kanan. Ya. Jadi saudara yang masalahnya di mana? Anggurnya enggak salah. Khotbahnya enggak salah.
Kantongnya yang bermasalah, saudara. Ini nih. Kantong anggur melambangkan struktur hati, pola pikir yang menampungnya. Disinilah hati perlu diperbaharui. Ya, khotbah minggu lalu apa? Jangan pakai hati. Hati itu licik, saudara. Hati itu mudah tersinggung. Kalau engkau pakai hati, engkau bebal, kata Amsal. Hati itu ganti. Jangan pelihara hati-hati yang begitu, yang mudah tersinggung, sensitif. Ketika anggur baru diisi, ih pendeta lagi nyindir saya itu. Iya, itu pasti nyindir saya. Itu karena kantong tua. Copot, saudara. Saya percaya di mimbar ini mimbar kudus. Tidak ada singgung menyinggung, amin. Kalau kita tersinggung, itu berarti kantongnya setua. Ganti. Jangan pakai hati. Minggu lalu kalau saudara ikuti khotbah, pesan Tuhan, jangan pakai hati. Kalau kau pakai hati, kau makan hati. Amin. Kantong itu bicara hati kita, saudara. Hati yang sedang diisi oleh firman. Ganti strukturnya itu. Hatimu. Ya. Tuhan bisa saja sedang melakukan sesuatu yang baru. Tetapi jika pikiranmu masih lama, kamu akan menolaknya. Bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kamu tidak mau direnggangkan. Ya, jadi saudara, waktu firman itu, pewahyuan itu, sesuatu yang segar dari sorga lagi turun, itu dia bikin kantong itu merenggang, stretch, ya, ketarik gitu. Tapi orang yang punya kantong lama tersinggung, saudara, dia akan tolak. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Khotbah terlalu keras sekali. Padahal tidak ada yang keras. Sebenarnya hatimu yang keras. Karena waktu khotbah itu sebenarnya biasa aja, saudara. Nggak ada yang yang kayak pisau-pisau tuh nggak ada. Tapi karena hatinya, kantongnya tua, diisi yang fermentasi yang baru, stretch, dia tertarik gitu. Tumpah, robek, saudara. Tumpah, robek, saudara. Pecah. Tidak terima akhirnya. Menolak. Ya, apalagi waktu khotbahnya datang, dia langsung singgung. Kayaknya bukan untuk saya, tuh buat kau itu. Tuh ada satu pendeta bicara tuh, kau itu. Kau. Dengar itu. Main-main HP lagi. Aku pura-pura main HP. Dengar tuh pendeta lagi singgung kau itu. Saya mau bilang yang begitu, yang suka singgung-singgung orang sebelahnya, itu kantong tua, saudara. Kantong baru gak singgung-singgung. Dia bilang, itu untuk saya. Bukan untuk kau. Tidak, itu untuk saya. Itu berkat buat saya. Itu kantong baru. Ya, dia siap direnggangkan. Firman bagaimanapun siap renggang. Dia siap melar untuk menerima pengurapan yang baru, yang spesial dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kamu tidak mau direnggangkan. Inilah yang terjadi dengan orang-orang Farisi. Yesus berdiri tepat di depan mereka, menyembuhkan, membebaskan, menyatakan kebenaran. Namun mereka menolak Yesus. Karena mereka mau mencoba memasukkan anggur itu, anggur baru itu ke dalam sistem lama. Jadi dia mau masukkan sistem Yesus. Yesus, kau harus jangan sembuhkan orang itu di hari Sabat. Datang nih orang Farisi. Datang kepada Yesus. Guru, kamu melanggar hukum Sabat. Kenapa harus sembuhkan orang di hari Sabat? Marah lagi kepada orang yang disembuhkan. Kau itu kenapa kau minta disembuhkan hari Sabat? Pulang. Kalian ini melanggar hukum Sabat. Yesus berkata, ketahuilah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jika aku mau menyembuhkannya di hari Sabat, apa gerangan, ya kan?
Mau apa begitu Tuhan Yesus bilang. Dia ingin sembuhkan orang dari sabat, tapi ahli Taurat balas marah. Yesus marah juga orang yang disembuhkan dari sabat. Ya. Saudaraku yang terkasih, kita sering dengan pola-pola yang lama, Farisi, Saduki, ahli Taurat kita. Kita ingin harusnya tuh harus begini, kalau ada salah sedikit tidak boleh. Ya. Kadang-kadang salah itu kan untuk kita belajar, saudara. Tuhan sedang mendidik kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti ahli Taurat. Mereka berpegang pada tradisi daripada transformasi. Dan hal ini sedang terjadi, di mana Tuhan itu sedang merenggangkan banyak orang. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, tetapi orang terus kembali kepada hal yang familiar. Kebiasaan, sesuatu yang mudah dipahami gitu. Tuhan ingin menumbuhkanmu, tetapi kamu masih memegang kebiasaan lama, pola pikir lama, cara hidup lama. Ya, saudara. Jadi gimana? Ya kantongnya diganti, hatinya diganti. Kalau kita pasti pakai hati yang lama, saudara, terima pengurapan yang baru, pasti pecah. Ya, saya percaya firman di gereja kita nih adalah firman yang kita terus minta Roh Kudus bicara. Ya, tapi ketika dia dikhotbahkan di waktu kantong kulit kita tua, pasti saya kasih tahu sudah 1000% robek. Ya. Kenapa dia robek? Karena hati yang lama belum dibaharui. Dia masih pakai pertobatan 2001. Masih pertobatan yang lama. Padahal Tuhan bilang bertobatlah hari demi hari. Tuhan mau kita diperbaharui hari demi hari, saudara. Lalu kita bertanya, mengapa semuanya terasa seperti berantakan, seolah-olah menyerang. Sebenarnya tidak semuanya itu berantakan, tidak semuanya menyerang kita. Kadang itu adalah luapan dalam wadah yang salah. Ketika Tuhan mencurahkan sesuatu yang baru dalam hidupmu, itu membutuhkan kapasitas yang baru. Jadi waktu kita dengar firman, firman itu seperti berbicara kepada kita. Ketika hati kita, kantong ini masih yang tua, yang lama, itu dia stretch, ya tertarik gitu. Pemberontakan mulai terjadi. Iya nih bener nih, pendeta lagi nyinggung saya ini. Kayaknya tuh saya itu. Ya. Itu tuh apa? Itu tuh sebenarnya adalah luapan hati kita. Luapan ketika wadahnya salah, gak cocok. Wadahnya gak cocok. Karena anggur ini bukan air. Kalau air ditaruh kantong kulit tua, gak apa-apa. Tapi ini anggur. Anggur itu sesuatu yang berfermentasi, yang membuat ada gas. Mengembang dia. Itu sebabnya saudara, banyak kali kita tidak bisa mencerna firman dengan baik. Karena apa? Kantongnya lama. Ganti saudara. Jangan pakai pertobatan yang lama. Pendeta saya bertobat tahun 2005. Ya. Pendeta, saya bertobat pas lagi zaman Covid 2020. Kantongnya sudah tua, saudara, ganti. Gak bisa, gak cocok. Khotbah yang zaman Covid cocok, saudara, sudah bisa terima. Tapi khotbah yang terbaru sekarang ini gak bisa diterima sama kantong yang itu. Ganti, saudara, ganti. Matius 9 ayatnya yang ke-16 tadi berkata apa? Demikian juga sama dengan kain baru menambal kain tua. Kain baru menambal kain tua, maka akan robek. Pola pikir baru, tingkat ketaatan yang baru, cara berpikir yang baru. Tuhan mau itu diganti semuanya.
Tuhan tidak suruh kita tambal menambal. Bukan disesuaikan, tapi diubahkan. Ya. Ada banyak kita, nggak apa-apa, masih pakai yang lama aja. Masih bisa pendeta. Hati saya masih mampu menerima. Sampai di mana? Pasti makan hati, saudara. Selama rohani kita masih yang lama, nggak diperbaharui. Oh, saudara. Ya. Saudara, kalau kita masih kantong kulit yang tua, kita masih pakai pertobatan yang jadul, kuno, itu nggak tahan, saudara. Nggak tahan. Ya, mungkin untuk anak-anak sekarang saya mau kasih tahu, itu sama kayak kita pakai, maaf ya, pakai handphone dengan software yang lama. Lemot tidak? Lemot. Sama kayak pakai komputer, tapi komputer jadul. Intel Pentium. Waktu buka lama, muter, cuit. Begitu, saudara. Ya. Itu maksudnya untuk memudah memahami. Masalahnya di mana? Jaringannya sudah pakai jaringan 5G, pendeta. Tapi HP saya masih muter. Masalahnya di mana? Perangkatnya diganti. Kira-kira begitu. Saudara, kita tidak bisa memaksakan. Ya, Tuhan itu selalu dengan anggur baru. Kita masih pakai metode lama. Kita pakai dengan segala kantong yang lama. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Waktu Tuhan berfirman lewat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Anakainosis itu adalah melawan arus. Tuhan bilang kamu harus berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu tidak serupa dengan dunia ini. Jadi anakainosis itu artinya renovasi total. Pembaharuannya menjadikan sesuatu yang berbeda. Pembaharuan total. Waktu balkon gereja ini dibangun pertama kali, ya kita naik di atas ini, injak-injak, goyang-goyang, saudara. Lalu Tuhan bilang sama saya, kasih tahu tukang, bongkar, saudara, pakai mesin jack, dikasih hancur semua. Ternyata di dalam itu, saudara, besinya sambung menyambung, tidak ada yang utuh lari ke sana lari ke sini, itu sambung-sambung. Ternyata begitu sambung-sambung diinjak dia getar-getar. Sejak itu, saudara, tukang yang baru, satu besi itu panjang itu antero, ya besi 16 itu, dari ujung ke ujung itu dia tidak dipotong, dikasih lurus, ya. Dan itu akhirnya loncat-loncat juga tidak apa-apa. Jadi Tuhan mau tuh kita rombak total. Hidup kita tuh harus anakainosis, melawan arus, renovasi total. Kalau mau mengalami pemulihan. Jangan kasih sisa, saudara. Jangan kasih sisa. Ya. Ini kebenarannya, saudara. Sebagian dari kita meminta anggur baru dari Tuhan, tetapi menolak menjadi kantong anggur yang baru. Kita ingin berkat, kita berdoa, Tuhan berkati saya. Kenapa ke orang lain berdoa, sebentar dia sudah jadi. Saya lama sekali. Tuhan pilih kasih,
Tuhan tidak pilih kasih. Kita minta berkat tanpa proses ya, direnggangkan. Kadang-kadang Tuhan mau kita dipecahkan, saudara. Kita ingin kelimpahan, tapi kita nggak mau direnggangkan oleh Tuhan. Tuhan mau merenggangkan kita. Ya. Kita ingin sukses. Tapi kalau dari pagi sampai malam kita cuma tidur, gak bisa, saudara. Gak ada berkat yang jatuh dari sorga, bung gitu kan. Gak ada. Saudara mau sampai air mata darah juga gak akan terjadi, saudara. Amin. Ya. Saudara tahu orang-orang kaya itu jarang tidur, saudara. Ya, jarang tidur. Nah, ada itu. Makanya ada istilah, saudara. Keluar dengan matahari, pulang dengan bulan dan bintang. Itu istilah orang mau sukses, saudara. Ya, betul? Jadi kalau saudara keluarnya cuma di malam hari, kelelawar namanya. Ya kan? Ya ada anak-anak muda sekarang tuh kan ada tidur pagi baru nanti malam dia berjalan. Saya bilang wah ini kelelawar sudah ya begini modelnya nih. Cuman kelelawar yang keluar di malam hari, saudara. Tapi kalau saudara mau jadi orang sukses, itu kau harus keluar dengan matahari, pulangnya harus dengan bulan dan bintang. Ya. Bulan bintang itu tidak muncul pas lagi jam-jam 6 sore, tidak ada. Bulan bintang itu kitar-kitar jam 12 malam begitu. Wah, remang-remang itu baru dia sampai di rumah. Itu orang sukses, saudara. Kadang-kadang kita tuh iri dengan orang punya kesuksesan. Ih, kok bisa Ih, dia pakai tuyul pendeta. Tuyul, pasti piara tuyul. Iya. Pasti itu. Ya toh, babi ngepet pendeta. Dia pakai babi ngepet itu, makanya dia banyak duit itu. Tidak, saudara, orang-orang itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya ada istilah bilang banting tulang. Bayangkan tulang dibanting, saudara. Jadi kalau kita lihat gambar ini, saudara, gambar selancar air ini. Apakah istilahnya nih? Surfing kah atau apakah? Saudara tahu, kita lihat fotonya ini kan asik kan, dia meluncur di atas gelombang laut yang sampai tinggi begitu. Ya. Kalau saudara lihat gelombang begitu, pasti menghindar, betul? Tapi dorang cari barang yang begitu, saudara. Ini yang disebut dengan anakainosis, melawan arus. Ini surfing ini ya tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada gelombang tinggi 2 meter, 3 meter. Mereka cari gelombang yang tinggi supaya mereka bisa ya selancar di gelombang yang tinggi itu, saudara. Kalau kita lari. Lihat gelombang, lari, gelombang lari. Coba ada yang berenang-berenang kita kemarin tuh. Gelombang datang, teriak, wah gelombang datang. Ya kan, kita lari baru gelombang cuman 1 jengkal saja. Ini 3 meter. Lari ke tengah laut, cari. Lawan arusnya baru bisa surfing di atasnya. Saudara, kita suka menonton, tapi kita nggak suka praktek. Kita minta Tuhan berkati saya. Tuhan bilang bagaimana mau berkati kau? Selama kita nggak mau bayar harga, saudara. Segala sesuatu itu butuh bayar harga. Kita nggak akan pernah bisa maju kalau kita nggak bayar harga. Ya. Coba ingat kantong kulit yang
tua dulu, sebelum dia jadi tua, bagaimana engkau berdoa dengan sungguh-sungguh di gereja sehingga engkau jadi sukses hari ini. Ya kan? Betul nggak saudara? Sebelum sukses itu kan pasti ada masa sulitnya dulu saudara. Berdoa. Setelah sudah sukses, kita pakai kantong kulit tua. Sudahlah. Sembayang-sembayang, nanti sudah. Ini masih kaya nih Tuhan, tunggu miskin dulu. Tuhan bilang ambil sudah. Supaya kau miskin sekali sudah. Jangan saudara, ya, jangan tunggu susah dulu, baru datang Tuhan, jangan. Kapan perlu kalau bisa itu saudara kita datang sama Tuhan tuh supaya makin lama makin kaya, makin lama makin kuat, makin lama makin diberkati. Amin. Ya. Kan kebanyakan kita begitu. Aduh pendeta, nantilah berdoa, saya masih sehat. Tunggu koma baru kau cari Tuhan, begitu. Jangan saudara, amin. Tit, napas satu-satu, deg, tit. Baru panggil pendeta datang dengan tim pelayanan berdoa di ICU. Waduh darah Yesus, jangan saudara, amin. Jangan saudara, karena hanya ada 2 tempat orang bertobat. Satu di gereja, satu di ICU. Saudara pilih mana? Lebih kita pilih di gereja. Amin. Ya toh? Saya sehat, saya memuji Tuhan. Amin. Jangan pas lagi datang ke gereja suseret kaki saudara. Ya seret kaki sebelah gitu, nggak bisa gerak lagi gitu. Jangan saudara. Amin. Kita harus berubah, ya. Kita harus cari Tuhan bukan saat lagi masalah, justru lagi senang, lagi diberkati. Cari Tuhan ke gereja. Saya mau bersyukur pendeta, kenapa? Karena saya baru dapat proyek 1 miliar. Saya mau datang ke gereja, saya mau bersyukur sama Tuhan, saya mau berbagi kebahagiaan. Gitu saudara. Amin. Ya. Jadi pertanyaannya yang sebenarnya adalah, apakah Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru? Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah aku sudah menjadi wadah yang mampu menampungnya? Saya ada satu video singkat, ini siapa namanya ini? Ada yang kenal kah? Christian Ronaldo, ada yang bilang saya pemantan. Ya, jadi saudara, coba lihat ini, Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo ini ternyata dia sepak bola, dia suka mencetak gol. Ternyata sepatunya itu harus 2 ukuran lebih kecil dari ukuran kakinya. Jadi ternyata rahasia kesuksesan seorang Cristiano Ronaldo dari sepatu. Jadi sepatunya harus ukuran 2 kali lebih kecil dari ukuran kaki. Katakanlah kakinya 45. Berarti sepatu yang dipakai berapa? 43. Pernah pakai sepatu 2 ukuran lebih kecil? Ada yang pernah? Ibu-ibu, bapak-bapak? Pernah pakai sepatu ukuran 2 ukuran lebih kecil? Hah? Tapi bisa ini. Dia pakai selalu dalam setiap pertandingan dia pakai sepatu ukuran 2 ukuran lebih kecil. Caranya dia rendam air panas itu sepatu, ya. Dia rendam air panas, air mendidih. Sepatunya direndam air panas mendidih, langsung dipasang di kakinya. Saat sepatunya mulai melar, dipasang di kakinya. Ya. Kemudian untuk supaya tidak lecet, dia kasih vaselin di setiap bagian pinggir sepatunya. Tapi sepatu ini mesti direndam di air panas,
baru dia pakai. Sakit tidak? Sakit saudara, panas itu. Jepit itu. Tapi dia bilang justru itu yang bikin dia lari kencang. Dia tendang bola, tidak meleset. Ya, saudara tahu, orang sukses itu bayar harganya mahal, saudara. Mahal. Ya, kita cuma lihat orang-orang, ya, orang-orang kaya pakai apa di Jakarta sana misalnya, Mercy. Ya, saudara enggak tahu perjuangan dia di balik itu. Weh, saudara, dia perjuangan untuk bisa sampai sukses begitu luar biasa, saudara. Saudara mungkin lihat pendeta-pendeta terkenal, katakanlah siapa? Ya, kemudian ada Henny, siapa lagi saudara? Saudara tahu enggak? Kita lihat mereka tuh luar biasa, wow. Saudara tahu ibadahnya satu hari itu berapa kali? Ibadahnya satu hari itu 8 kali. Ya, 8 kali. Kita ibadah sehari 2 kali aja stres. Ya, mereka 8 kali. Jadi saudara, waktu saya datang ke Henny, selesai ibadah pertama jam 6, ya kan? Nanti jam 8 lagi, kemudian jam 10. Space-nya itu cuman setengah jam untuk menuju ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga tuh hanya setengah jam. Saya bayangkan saudara, dia berdiri, dia khotbah 8 kali dalam setiap hari minggunya. Bayangin saudara. Dan pemain musiknya saudara, bayangin saudara. Tim musiknya itu main musik 8 kali ibadah. Ya. Yang bagian pelayan-pelayannya yang melayani di altar itu 8 kali pimpin ibadah. Ya. Jadi ada harga yang mahal untuk dibayar untuk seseorang bisa sukses, saudara. Coba bayangin saudara, kalau saudara gabung dengan tim di Jakarta, ya contoh saja, Ibu Rosa pimpin ibadah WL 8 kali, kira-kira bisa? Seandainya SICC bikin ibadah 8 kali nih, WL-nya 8 kali nyanyi saudara. Kira-kira ini. Pemain bass, ya 8 kali ibadah, dia main bass nih, itu jeput jari saudara bangkak saudara. Haleluya. Ya, Van, 8 kali ibadah Van. Kira-kira Van, 8 kali ibadah, sanggup Van? Dia angkat tangan. Ya, ini pemain musik saja bilang angkat tangan. Ini saudara, mereka itu yang saudara lihat tampil dengan hebatnya luar biasanya, FYP di mana-mana, saudara tahu, itu mereka bayar harga yang mahal, saudara. Ya, saya itu kadang geleng-geleng, luar biasa, bisa itu, bisa saudara. Satu kali saya diskusi dengan saya punya teman-teman pendeta, ada dengan dosen lagi, kita ngopi-ngopi di Jakarta. Datanglah teman pendeta dari Bali, dia cerita, saya datang ke Jakarta ini jadwal saya sudah banyak Pak Riki. Berapa Pak? Dia kasih tunjuk di HP-nya. Saya akan khotbah di gereja ini, saya akan khotbah di gereja ini, saya akan khotbah di gereja ini, saya khotbah di gereja ini. 5. Wih, luar biasa. Ya, kalau saya datang dari Bali ke Jakarta, saya akan khotbah 5 kali dalam 1 minggu. Wih, luar biasa saudara. Saya bayangkan itu, bagaimana dia khotbah dengan 5 kali ibadah saudara.
Ini Cristiano Ronaldo ini saudara, dia bayar harga untuk gol itu. Kakinya dia tidak pikir rasa panas, dicelup di air panas. Dia tidak pikir bagaimana sakitnya kaki dimasukkan di ukuran yang 2 kali lebih kecil. Berjalan dengan kaki itu, dia tidak pikir rasa itu saudara. Yang dia hanya pikir gol. Ya. Bagaimana gol berlari lebih cepat dari orang lain. Jadi saudara, kalau saudara mau melihat mujizat dalam hidupmu, pertanyaannya, bayar harga berapa? Haleluya. Ya, sudah bayar harga berapa? Untuk sesuatu yang besar itu. Ya. Kita perlu bayar harga saudara untuk melihat sesuatu yang besar. Ya. Harus bayar harga. Kalau kamu mau lulus dan nilaimu terbaik, kamu harus bayar harga untuk sesuatu itu. Tapi kalau kita masih berpikir bahwa gak usahlah, ya begini-begini saja, gak bisa saudara. Berkat tidak turun dari langit. Waktu Yesus ditanya, gurumu tidak bayar bea bait Allah? Seharusnya Tuhan Yesus kan Tuhan, bisa saja ambil dari kantongnya. Petrus, bayarkan ini. Ini kantong kosong, dia ambil begini, keluar uangnya. Kan harusnya begitu ya. Tapi Tuhan Yesus dalam Matius 17 ayat 24 sampai ayat 27, dia bilang gini, Petrus, untuk bayar bea bait Allah, kamu pergi ke danau, kau pancing di danau, ikan pertama yang kau pancing, buka mulutnya. Ada uang 2 dirham di dalamnya, bayarkan untukku, bayarkan untukmu. Kan sebenarnya gampang saja harusnya. Yesus masukkan tangannya di celana, gitu ya, kira-kira ya, di kantongnya, tarik keluar, uang sudah ada. Ya kan? Tapi kenapa Yesus suruh Petrus, kau pergi pancing dulu di danau? Karena Tuhan tidak suka sesuatu yang instan. Kita perlu keluar, berusaha, pancing dulu Petrus, sampai kau dapat ikan. Ikan pertama yang kau pancing di danau, buka mulutnya, di dalamnya ada uang. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak mau yang instan. Ya, berkat itu harus diperjuangkan. Ya, coba ibu-ibu, kaum wanita, suka nggak waktu diperjuangkan sama suami saudara waktu dulu? Cie, diperjuangkan. Aduh pendeta, saya tuh padahal waktu itu tuh lagi dekat sama si A. Ya, tapi enggak tahu. Saya tuh sebenarnya enggak juga suka gitu sama dia pendeta. Tapi lama-lama dekat sama dia tuh kayaknya saya kayak ini, perjuangannya, effortnya pendeta. Cie, effort. Ya kan? Effortnya pendeta. Diperjuangkan. Diusahakan. Jadi Tuhan tuh maunya kita harus ada effort saudara. Ya. Jadi mancing dulu. Seharusnya kan bisa itu. Ambil aja di kantong. Ini mau perlu berapa? Petrus, tadi berapa tagihannya? Ambil gitu. Ambil kantong ajaib. Ya kan? Ngapain sih Tuhan Yesus susah-susah? Karena Tuhan mau kita ada effortnya gitu. Ada sesuatu yang kita perjuangkan. Maka kita akan melihat mujizat. Jadi saudara, segala sesuatu itu penting. Kita belajar dari peristiwa kantong kulit, kita belajar juga dari Cristiano Ronaldo.
Seorang yang juga diperebutkan, diinginkan oleh semua klub bola. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita bilang, pasti karena gantengnya aja itu pendeta. Itu karena gantengnya itu. Bukan. Dia diperebutkan oleh segala klub bola karena pengorbanannya. Kakinya itu dijerat dengan apa? 2 ukuran lebih kecil. Harga mahal, saudara. Amin. Haleluya. Jadi masih pakai anggur baru diisi di kantong yang tua atau masih bilang hari ini bilang kayaknya enggak dulu deh pendeta, ganti hati, saya masih senang sama hatiku yang lama. Kita enggak alami mujizat, saudara. Copot, buang hati yang lama itu, biarkan hatimu mengalami yang baru.